Swastiastu. Umat sedharma yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samusjaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa kuno oleh Bhagawan Wawaruci di abad ke-9. Kita sekarang sudah menginjak ke sloka 335 dengan melanjutkan tema sebelumnya, bagaimana kita bergaul terutama jika menghadapi sang durjana, orang yang berperilaku jahat. Mari saya baca sloka ke-335. Sebagaimana halnya kayu intaran, meski berkali-kali dahannya ditebang, ketika bertunas lagi rasanya tetap akan pahit. Meskipun orang telah berkali-kali mencucinya atau bahkan melumurinya dengan madu, rasanya tetap akan pahit. Walaupun diluluri dengan bumbu-bumbuan, rasanya juga tetap pahit. Demikianlah keadaan dari manusia durjana. Tidak dapat diubah menjadi bajik, walaupun telah dihukum dengan keras, pun juga tidak dapat diperbaiki perilakunya dengan cara disanjung-sanjung. Sloka ini masih berbicara tentang sang durjana yang sudah karatan, tidak bisa diperbaiki lagi tabiatnya. Dia sudah kebal dengan hukuman, apalagi nasihat untuk memperbaiki diri. Lalu apa solusinya? Pengawasan yang terus-menerus, dan kalau kita bicara tentang tatanan hukum masa kini, pembinaan yang berkelanjutan itu misalnya dihukum seumur hidup. Dengan begitu dia terhindar dari pergaulan orang banyak. Saya lanjutkan ke sloka 336. Bagi orang yang berbudi, pengetahuan itu gunanya untuk menghilangkan keangkuhan. Namun bagi mereka yang tidak berbudi, pengetahuan itu justru semakin membangkitkan keangkuhannya. Pengetahuan bagi orang berbudi bagaikan sinar matahari yang tujuannya untuk menghilangkan kegelapan. Bagi sang durjana, sinar matahari itu justru bagai burung hantu yang membuat matanya silau dan bisa membuat penglihatannya semakin kabur. Sloka ini memberi perbandingan bagaimana sang durjana dan orang berbudi baik dalam menyikapi ilmu pengetahuan bisa bertolak belakang, padahal ilmu yang diperoleh itu sama saja. Misalnya, ilmu tentang merakit bom. Jika di tangan orang berbudi, bom yang dihasilkan bisa digunakan untuk meledakkan tebing dalam proyek pertambangan misalnya. Namun bagi sang durjana, bom bisa diledakkan di tempat keramaian untuk tujuan teror, diledakkan di kafe, diledakkan di masjid, diledakkan di gereja. Ilmu pengetahuan bisa dipakai untuk kesejahteraan umat, tetapi bisa juga dipakai untuk kejahatan seperti korupsi. Jadi tergantung siapa pemakai ilmu pengetahuan itu. Saya lanjut ke sloka 337. Inilah yang menyebabkan munculnya kesombongan bagi sang papa budi atau sang durjana itu. Widyamada, Danamada, dan Abhijanamada. Widyamada adalah mabuk keangkuhan karena merasa diri punya ilmu pengetahuan. Danamada mabuk karena merasa dirinya kaya. Abhijanamada mabuk atau angkuh karena merasa dirinya tergolong bangsawan. Demikianlah ketiga hal ini menyebabkan sang papa budi menjadi sombong.
Sedang bagi yang berbudi, pengetahuan, kekayaan, dan kebangsawanan justru menjadikan dirinya penuh pengertian. Sloka ini sudah jelas bagaimana ilmu pengetahuan, kekayaan, dan kebangsawanan bisa dipergunakan dengan baik atau dipergunakan dengan buruk, tergantung siapa yang mempergunakannya. Di tangan orang jahat hasilnya akan buruk. Di tangan orang baik hasilnya pun bermanfaat. Saya lanjut ke sloka 338. Kalau diperbandingkan, besi itu bisa lebih baik dari seorang durjana. Karena besi dapat dibengkokkan, dapat dilipat, dan dapat disambung, bisa meleleh jika sebelumnya hal itu dipanaskan. Tidaklah demikian hati seorang durjana itu. Sifatnya keras, kaku, dan kasar. Sloka ini masih berbicara tentang orang durjana yang sudah karatan kejahatannya yang sulit sekali diperbaiki. Karena itu, pengawasan berkesinambungan harus dikenakan kepada mereka agar tidak meresahkan masyarakat. Saya lanjut ke sloka 339. Mereka yang durjana akan sangat pandai menyembunyikan maksud jahatnya, bagaikan keberadaan api dalam sekam. Apinya tidak tampak, namun tiba-tiba menghanguskan apapun yang tersedia di sana. Nah, sloka ini hanya menunjukkan bagaimana orang yang sudah karatan sifat jahatnya perlu berada dalam pengawasan yang panjang. Karena kalau dibiarkan tetap berada di tengah-tengah masyarakat, mereka diibaratkan api dalam sekam. Bisa tidak kelihatan apinya, tidak kelihatan gelagat jahatnya, tetapi tiba-tiba bisa berbuat onar yang sulit ditanggulangi. Saya lanjut ke sloka 340. Sang durjana bisa saja membuat orang-orang berbudi berada di dalam cengkramannya kalau saja mereka bebas keberadaannya. Kalau itu terjadi, sangatlah sedih. Tetapi sang durjana bisa berbahagia. Sloka ini lagi-lagi mengingatkan orang betapa perlunya sang durjana, orang yang sifat jahatnya keterlaluan, untuk diawasi terus-menerus. Karena kalau dibiarkan bebas, bisa jadi orang baik akan mengalami celaka oleh sifat buruk sang durjana itu. Saya lanjut ke sloka 341. Tabiat sang durjana adalah walaupun sekecil biji sawi kesalahan sang sadu, pasti akan dilihatnya juga. Padahal kalau kesalahan dirinya sebesar buah maja, tidak akan terlihat olehnya. Sloka ini menjelaskan tentang taktik sang durjana jika masih bebas berkeliaran di masyarakat. Dia bisa memprovokasi agar sang sadu, yaitu orang-orang yang berbudi baik, bisa nampak buruk dengan memperbesar kesalahan kecil sang sadu. Sementara kesalahan dia sendiri, meskipun lebih besar, tak akan dipermasalahkan. Ini salah satu alasan lagi bagaimana sang durjana itu agar selalu dalam pengawasan. Saya lanjutkan ke sloka 342. Mereka yang berbudi baik akan sangat senang hatinya dapat menghormati orang-orang bajik. Sedangkan sang durjana
menjadi sangat bangga apabila dapat menistakan, mengejek, dan berlaku kurang ajar kepada orang yang berbudi baik. Sloka ini menyebutkan sifat-sifat dari orang baik dan orang jahat secara umum, bahwa kesenangan itu berbeda antara orang baik dan orang jahat. Saya tidak perlu ulas lagi. Lanjut ke sloka 343. Puncak orang-orang yang disebut bodoh adalah orang kaya tetapi tidak melakukan sedekah, orang miskin tetapi sombong, dan orang yang tak berilmu tetapi angkuh. Sloka pendek ini mengalihkan pembicaraan tentang sang durjana atau orang yang punya sifat jahat akut. Kini dijelaskan soal siapakah orang bodoh itu. Secara umum itulah 3 kriterianya. Orang yang kikir dan pelit, dia kaya tetapi tidak bersedekah. Orang yang miskin tetapi tetap saja sombong, dan orang yang tidak berilmu tetapi angkuh. Rupanya sesederhana itu kriteria orang bodoh. Saya lanjut ke sloka 344. Orang yang mencela dan marah kepada mereka yang berbuat salah, sedangkan ia sendiri dengan sengaja melakukan juga kesalahan itu, dialah orang yang bodoh. Dan orang yang suka marah-marah kepada orang yang di bawah kekuasaannya, sementara dia tak menguasai kemarahannya sendiri, orang yang demikian juga disebut bodoh. Kriteria orang yang disebut bodoh ternyata berlanjut. Intinya adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya, atau memarahi orang lain sementara kita melakukan kesalahan yang sama. Itu artinya kita juga bodoh. Jelas sebenarnya sloka ini. Saya lanjut ke sloka 345. Bagi orang berhati jahat, kata-kata manis dan lemah lembut dianggap sebagai pertanda kelemahan dari seseorang, karena dia tidak sadar untuk membuktikan kemurnian emas adalah dengan menggosoknya terlebih dahulu. Orang yang berhati halus, walaupun dikasari, tetap akan menunjukkan kelembutannya. Sloka ini sudah jelas. Kelembutan seseorang bukan berarti tanda kelemahan padanya. Walau orang lembut itu dikasari, tetap saja kelembutannya tidak berkurang. Perumpamaan emas dipakai di sini terletak pada pengujian kadar karatnya. Justru dengan menggosok berkali-kali ketahuan kadarnya. Saya lanjut ke sloka 346. Apabila seorang sadu meminta bantuan kepada orang yang tidak sadu, dan ini bisa jadi membuat orang tak sadu merasa dirinya besar, mestinya orang yang tidak sadu itu segera meniru perilaku sang sadu agar benar-benar menjadi orang yang besar. Sloka ini harus diperjelas lagi. Tidak semua orang tahu segala hal. Ada kalanya orang yang berbudi luhur yang disebut sang sadu ini meminta bantuan kepada orang yang dikenal tidak baik. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang dikenal tidak baik itu. Nah, sebaiknya inilah kesempatan orang yang dikenal tidak baik ini melakukan perubahan pada perilaku dan tabiatnya. Mumpung ia dimintai tolong oleh orang baik. Tetapi akan percuma saja kalau kesempatan itu disia-siakan dan justru orang yang dikenal tidak baik itu menjadi angkuh dan besar kepala. Tetap saja
Dia dicap orang yang tidak baik karena menyia-nyiakan kesempatan. Lanjut ke sloka 347. Adapun orang yang bijaksana dan suci hati, biarpun ia dikasari dan dipuji, namun yang bermanfaat saja yang akan dipilihnya. Seperti keadaan angsa, walaupun mencari makanan di lumpur, tidak akan ikut lumpur itu masuk ke perutnya. Sloka ini menjelaskan salah satu sifat orang bijaksana, atau seringkali dalam berbagai sloka di kitab Sarasa Muscaya ini disebut sang sadu. Mereka tahu cara menyaring sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan ini, antara baik dan buruk. Hanya yang bermanfaat dan sesuatu yang baik saja mendapat perhatiannya. Yang buruk dibuang, seperti angsa atau bebek atau itik yang mencari makanan di lumpur. Tidak ada lumpur yang masuk ke perutnya. Saya lanjut ke sloka 349. Walaupun sempurna ilmu pengetahuan seseorang, jika ia hina budi, tiada gunanya semua itu. Begitu pula mempelajari kitab suci yang mengarahkan manusia menuju kebaikan, menjadi tanpa guna jika perilakunya hina budi atau papa budi. Demikian juga orang kaya namun kikir, serta orang yang berkuasa namun tidak melindungi orang-orang yang pantas dilindungi, akan menjadi tanpa guna. Sloka ini sudah jelas dan menuju kepada kesimpulan dari tema ini, bahwa semua ilmu dan kekayaan kalau tidak dipergunakan dengan baik akan menjadi sia-sia. Saya lanjut ke sloka 350. Tegasnya adalah ilmu pengetahuan jika dikuasai oleh orang yang hina budi atau papa budi atau orang jahat, apalagi sang durjana, akan menjadi sia-sia keutamaannya. Bagaikan hilangnya kesucian air jika air itu ditempatkan pada tengkorak, pun hilangnya kejernihan air jika ditempatkan pada bejana yang penuh debu dan kotoran. Sloka ini hampir sama dengan sloka sebelumnya, menuju kepada kesimpulan bahwa setiap ilmu yang diperoleh haruslah digunakan dengan tujuan yang baik. Saya lanjut ke sloka 351. Meskipun ilmu pengetahuan itu bersifat ilmu kebatinan yang utama, namun dipelajari oleh orang yang hina budi, ilmu itu tidak akan pernah sempurna, sebab dapat dipastikan tidak didasari oleh perilaku yang utama. Bagaikan seekor serigala tidak akan mampu dengan sempurna mengusir lalat yang mengerubungi sekujur tubuhnya. Ketiga sloka terakhir ini menjadi penutup dari tema tentang kedurjanaan atau orang yang bersifat durjana, sifat jahat yang sudah sulit diperbaiki. Semua ilmu termasuk ilmu kebatinan yang di sloka ini disebut ilmu utama, tetap tidak akan bisa dijalankan jika pemilik ilmu itu tidak bersih hatinya, masih dilingkupi sifat-sifat jahat. Jadi kebersihan hati adalah yang utama. Umat sedharma yang dilindungi Tuhan, kita jeda di sini dan selanjutnya kita bertemu dengan tema hukum karma. Ini tema yang sangat menarik dan sering sekali diperbincangkan, bahkan oleh umat lainnya. Tetaplah ikuti channel ini dan subscribe, like, dan share
untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Rahayu.